acara. Saya teringat di masa kecil saya, Iya. memang banyak masa-masa yang membuat saya sedih kadang-kadang, karena memang saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga orang yang mampu ya, tapi memang terlahir dari keluarga yang cukup ya. Kebetulan orang tua saya adalah sebagai seorang guru madrasah di Batu Raja ini. Sementara ibu sendiri adalah sebagai ibu rumah tangga. Sehingga saya dengan keberanian saya, dengan kemandirian saya memang berusaha untuk mencukupkan hidup ini, memberikan kesetaraan bagi diri saya terhadap teman-teman yang lainnya. Saya pernah berjualan ya pempek pada waktu itu, namanya pempek jualan, ya, pernah jualan. Piuk goreng ya Pak ya, kalau piuk. Kalau dulu ya namanya kalau kita jualan sambil teriak piuk goreng. Nah, itu pempek yang kita jual pada waktu itu. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Balik lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Hari ini perdana podcast kita yang pertama. Kali ini ada narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Ada Bapak Henry Agustian, SHM Hum, selaku Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah podcast pertama kita, bisa dijelaskan sedikit Bapak terinspirasi dari apa bisa mengadakan podcast di Pengadilan Negeri Batu Raja ini ya? Baik, terima kasih Mbak Rika. Bahwa kita Pengadilan Negeri Batu Raja ini memang sedang digalak-galakkan untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu berkaitan dengan ya apa yang memang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Batu Raja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan. Ya, jadi itulah sekilas gimana kita itu bisa mengadakan podcast ya Pak ya, sampai sekarang walaupun masih akan terus dikembangkan lagi ya Pak ya podcast Pengadilan Ogan ini. Jadi untuk Sobat Peradilan selalu standby untuk tontonin terus podcast Ogan kita di channel YouTube kita ya Pak ya. Nah, kita berbincang-bincang sedikit mengenai Bapak Henry. Bapak, bisa Bapak jelaskan atau ceritakan bagaimana sih masa kecil Bapak gitu loh. Karena kita sebagai pendengar mungkin ingin tahu bagaimana cerita di masa kecil Bapak. Wah, ini agak berat sebenarnya ya. Berat bagi saya secara pribadi karena memang banyak kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan yang mungkin membuat saya secara pribadi teringat masa kecil saya. Jadi masa kecil saya dibesarkan memang di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dulu Kabupaten Ogan Komering Ulu ini tetap satu, nggak ada yang namanya Oku Selatan, Oku Timur. Benar. Nah, pada saat saya kecil, saya kebetulan dilahirkan di Batu Raja, besar sampai SMA, mulai TK, SD, SMP, dan SMA saya juga di Batu tetap Raja. Berada di Batu Raja. Ya, berarti Bapak ini memang benar-benar putra asli Ogan Komering Ulu ya Pak ya? Ya, bisa dilanjutkan Pak? Ya baik, suka duka saya juga selama masih kecil banyak teringat saya ketika saya misalnya terjun ke lapangan atau menghadirin acara-acara. Saya teringat di masa kecil saya memang banyak masa-masa yang membuat saya sedih kadang-kadang, karena memang saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga orang yang mampu ya, tapi memang terlahir dari keluarga yang cukup ya. Kebetulan orang tua saya adalah sebagai seorang guru madrasah di Batu Raja ini. Sementara ibu sendiri adalah sebagai ibu rumah tangga. Sehingga saya dengan keberanian saya, dengan kemandirian saya memang berusaha untuk mencukupkan hidup ini, memberikan kesetaraan bagi diri saya terhadap teman-teman yang lainnya.
Jadi semua pekerjaan hampir saya lakukan pada saat itu. Mulai dari TK saya pernah berjualan ya pempek pada waktu itu, Iya, namanya pernah jualan, pempek. ya, Ya, pernah jualan. Piuk goreng ya Pak ya, Ya, kalau piuk. Kalau dulu ya namanya kalau kita jualan sambil teriak piuk goreng. Nah, itu pempek yang kita jual pada waktu itu. Iya, Sehingga iya, saya iya. sempat lucunya pada waktu itu Mbak Rika, saya ya saking masih kecil mungkin ya, lupa pada waktu itu saya jualan lewat depan rumah saya. Iya. Iya. Kebetulan orang tua pada waktu itu nggak tahu kalau saya ya berjualan pempek pada waktu itu. Didengar suara teriakan saya, orang tua saya keluar, saya ketakutan berlari pada waktu itu. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua ya Pak? Iya, pada waktu itu tanpa sepengetahuan orang tua. Di SD kelas 5 saya udah kerja bangunan. Jadi saya beberapa bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Oku sendiri itu pernah saya ikut andil di dalamnya. Karena kalau dulu kita punya waktu 40 hari dalam rangka menjelang puasa Ramadan. Itu saya manfaatkan untuk bekerja pada waktu itu. Saya bekerja mulai dari pertama sekali PT Mitra Ogan dibuka, saya udah ikut nebas-nebang di hutan pada waktu itu. Jadi membuka lahan itu saya ikut kebetulan ada adik ibu yang kebetulan dapat borongan dan saya ikut bekerja di sana. Ada juga pembangunan SMP di Peninjauan, pada waktu itu saya ikut. Gedung Kesenian Batu Raja juga saya ikut pada waktu itu. Jadi banyak kenangan-kenangan yang memang harus nggak bisa saya lupakan. Saya terlahir dari keluarga yang ya cukup lah ya, pas-pasan. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Bapak pernah nggak sih terpikir mengapa Bapak bisa menjadi hakim, atau cita-cita Bapak kenapa sih harus hakim gitu loh? Baik Mbak Rika ya, mengenai kenapa saya sekarang alhamdulillah saya sekarang menjabat sebagai ketua pengadilan. Sebenarnya tidak ada sedikit pun terpikir cita-cita saya itu untuk menjadi seorang hakim. Tapi karena memang pada waktu itu keinginan saya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa saya itu sebenarnya basicnya di ilmu ekonomi. Saya paham ilmu ekonomi. Di kelas 2 SMA pada waktu itu saya sudah mengajar di kelas 11. Ekonomi akuntansi saya itu mencapai nilai 9 pada waktu itu. Dan saya pernah ya duduk di SMA itu sebagai juara umum waktu itu di kelas 2 ya. Di kelas 2A. Tapi lambat laun keinginan saya untuk menjadi seorang ekonom pada waktu itu, seorang akuntan pada waktu itu berubah di tengah jalan ketika saya dan keinginan orang tua saya pada waktu itu menginginkan saya untuk masuk di Fakultas Hukum. Tapi saya agak berat pada waktu itu. Saya agak berat dan setengah menolak. Kenapa harus di Fakultas Hukum? Saya kan pada waktu itu bilang sama orang tua saya bahwa saya ini, ayah, saya ini paling suka ekonomi. Akuntansi, nilai saya besar, ekonomi akuntansi itu besar. Orang tua saya cuma bilang, "Nak, ayah lah yang tahu sifat dan kepribadianmu. Ikutinlah pesan ayah." Pada waktu itu saya lulus di SMA, langsung melanjutkan kuliah. Sebenarnya saya sempat ikut pada waktu itu tes STPDN tahun 94. Tahun 94 itu saya lulus STPDN. Ya, lulus, tapi pada saat pemberangkatan saya ditinggalkan. Nggak usah lah, tapi nggak usah kita ingat-ingat. Karena kesedihan saya pada waktu itu ya terlampau dalam. Ya karena memang saya dipanggil dari Batu Raja pada waktu itu untuk menyelesaikan administrasi untuk berangkat ke Jatinangor pada waktu itu. Saya tanya sama kepala biro kepegawaian pada waktu itu, "Pak, jadi gimana, kapan berangkat?" Terus dijawab, "Nanti dihubungin seperti sekarang. Yang penting kamu bayar dulu lah uang administrasi untuk keberangkatan." Saya tahunya 1 minggu kemudian ketika teman-teman saya itu ada yang berangkat 2 orang dari Batu Raja. Sementara saya sendiri tinggal. Pada waktu itu keinginan saya untuk apa salah saya sebenarnya agak berat sampai saya memutuskan pada waktu itu bilang sama ibu saya, "Bu, gini aja. Saya nggak akan kuliah, saya akan bekerja di Malaysia." "Ngapain?" kata ibu. "Malaysia kan gajinya besar pada waktu itu." Sehingga ibu menangis, terus
eh, ya akhirnya saya putuskan untuk tidak berangkat ke Malaysia. Saya hampir stres pada waktu itu. Kebetulan di akhir masa pendaftaran sekolah pada waktu itu, dalam hal ini pendidikan tinggi, saya sempat sebenarnya agak berat saya dapat waktu itu PMDK namanya di ekonomi di Ponorogo. PMDK itu kepanjangannya apa, Pak? Apa waktu itu ya, pokoknya masuk perguruan tinggi tanpa tes kalau itu kalau namanya. sekarang itu kayak SM yang tanpa tes itu ya, Pak ya? Pokoknya jalur tanpa tes pada waktu itu. Tapi itu saya tinggalkan karena waktu itu berbarengan dengan tes STPDN pada waktu itu. Saya tinggalkan itu. Memang harus pilih salah satu ya, Pak ya? Betul. Jadi belakangan saya sempat dapat panggilan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Niaga pada waktu itu, juga ikatan dinas. Tapi tidak selesai karena memang sesuatu dan lain hal pada waktu itu, sehingga saya harus memutuskan untuk ya kuliah tapi nggak jelas pada waktu itu. Nah, di tahun keduanya saya sempat ikut lagi tes STPDN dan saya siapkan apa yang dibilang orang, kalau mau masuk STPDN harus siap uang. Orang tua saya udah pinjem ini segala macam, ternyata ditimpa orang lagi pada waktu itu, sehingga ya tidak masuk lagi STPDN. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil fakultas hukum pada waktu itu, karena kebetulan karena waktu pada waktu itu sangat sangat singkat, sehingga fakultas yang masih tersisa pada waktu itu di Muhammadiyah itu adalah fakultas hukum. Iya, bisa saya pas ya, Pak. Iya, saya mau pada waktu itu sebenarnya mau masuk di Tridinanti, karena Tridinanti salah satu waktu itu adalah perguruan tinggi swasta yang agak terkenal lah di Sumatera Selatan. Tapi pertimbangan orang tua saya beda lagi. Pada waktu itu orang tua bilang, "Hen, kau kuliahlah di Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah itu kamu bisa pindah kemana aja." Sehingga saya memutuskan untuk ya mengambil kuliah di Muhammadiyah, tapi belum tahu fakultasnya. Sampai karena bergejolak hati saya, keinginan saya untuk STPDN, keinginan saya untuk ngambil fakultas ekonomi pada waktu itu, sehingga agak berat saya, malah saya, aku bilang. Tapi akhirnya pada waktu itu orang tua saya, kebetulan ibu, menghubungi teman saya, teman akrab saya, salah satunya ya namanya Kuslani Octavian pada waktu itu, sehingga yang mengurusi perkuliahan saya pada waktu itu, pendaftaran itu semuanya Kuslani Octavian. Kemudian saya kuliah itu masih agak santai ya, saya santai sampai akhirnya saya di semester ketiga ketemulah dengan teman-teman satu SMA pada waktu itu. Jadi ketemu dengan teman-teman satu SMA ini, saya lihat, saya semester 3, teman-teman ini udah semester 5, sehingga saya betul-betul pada waktu itu berusaha untuk menyelesaikan kuliah itu secepat mungkin, sehingga saya kuliah di Fakultas Hukum itu sampai puncaknya, alhamdulillah 3,5 tahun lah saya selesai pada waktu itu. Selesai. Kemudian tes hakim berapa kali, Pak? Waduh, ini juga ini alhamdulillah kalau tes hakimnya itu 1 kali. Tapi perjalanan saya sampai saya tamat tidak seketika pada waktu itu saya ikut tes hakim. Saya sempat melanglang buana. Banyak juga perjalanan panjang ya, Pak. Betul. Sempat saya honor di Pemda di bagian hukum, sempat saya menjadi komisioner KPU, sempat saya menjadi dosen pada waktu itu. Sampai akhirnya pada saat saya menjadi komisioner KPU, ada bukaan tes calon hakim pada waktu itu 1 atap. Iya, 1 atap. Jadi 2004 itu tesnya 1 atap. Jadi 2004 formasi 2004 tapi masuknya 2005. Di masa pertama SBY menjadi presiden. Alhamdulillah pada waktu itu saya lulus itu pun nggak nyangka, karena setengahnya saya iseng. Ada 3 bukaan pada waktu itu yang saya ikutin. Pertama Pemda Oku, kedua sekarang Diknas, kalau waktu itu masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi dosen. Ketiga baru calon hakim. Keinginan saya untuk menjadi seorang dosen itu sangat tinggi. Sangat tinggi, karena memang bagi saya dosen ini bisa update ilmu, bisa banyak teman, ya memperlambat kepikunan kita sendiri.
Tapi pada waktu itu ceritanya agak lucu. Saya dengan gagahnya pada waktu itu masih membawa mobil sebagai komisioner KPU. Karena pada waktu itu komisioner KPU dapat mobil 1. Sehingga pada saat melewati tempat tes di GOR, saya mampir ketemu sama teman-teman yang kebetulan mayoritas adalah teman-teman dari Fakultas Hukum. Apakah dari Unsri, Muhammadiyah, Stipada dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol, kebetulan bel bunyi. Pada saat bel bunyi pada waktu itu, saya nggak terkejar lagi pada waktu itu untuk ikut tes sebagai dosen pada waktu itu. Sehingga saya putuskan untuk ikut tes di Mahkamah Agung sebagai calon hakim. Dan alhamdulillah tanpa saya pikirkan, tanpa saya duga-duga, alhamdulillah saya lulus. Bahkan itu pun ibu menelpon sekitar 1 bulan atau 2 bulan pengumuman, ibu nelpon, Hen ada surat dari Mahkamah Agung. Saya masih sibuk pada waktu itu pendaftaran, ada P4B, pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan pada waktu itu di kantor KPU. Aku bilang sama orang tua, udahlah Bu, buka, pasti nggak lulus itu. Sampai akhirnya, kau pulang dulu lah kata ibu, buka dulu. Saya tetap ya udahlah nanti aja lah, saya masih sibuk. Akhirnya ibu pada waktu itu telepon istri, ya coba kau pulang dulu. Kenapa Bu? Ini ada surat dari Mahkamah Agung. Terus istri pulang, istri telepon, baru istri bilang, Bi ini ada surat, Abi dinyatakan lulus, disuruh melengkapi administrasi. Sehingga saya memutuskan pada waktu itu, teringat saya sekitar jam 2, setengah 2 siang pulang, sekalian makan, saya lihat ini lulus. Saya coba berangkat pada waktu melengkapi administrasi, berangkat ke Jakarta tanpa tujuan apapun. Nggak tahu di mana Mahkamah Agung itu dan lain sebagainya, hanya Medan Merdeka Raya pada waktu itu. Kalau Medan Merdeka Barat kalau nggak salah pada waktu itu. Berangkatlah saya ke sana, naik kalau nggak salah waktu itu di lantai 4 Biro Kepegawaian. Naik, tanya, kita sampaikan, dikasih tanda terima. Terus saya tanya, Bu setelah ini gimana? Ya tunggu aja SK penempatan. Jadi saya lulus Bu? Iya. Alhamdulillah lulus, pulang dengan senangnya saya pada waktu itu pulang ke Batu Raja. Saya ceritakan semua yang saya alami pada waktu itu sama orang tua. Jadi ya udahlah, memang rezekimu kata orang tua begitu. Ya sampai akhirnya pada saat penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada waktu itu kalau tidak salah Pak Edi Yusuf berpasangan dengan Pak Julius Nawawi, Faisal Saleh berpasangan dengan Johan Anwar, saya lupa yang lainnya. Saya menyatakan mengundurkan diri sebagai komisioner KPU karena pada waktu itu SK calon hakim saya sudah diterbitkan. Sudah saya terima. Dan itu kalau boleh tahu, Bapak Cakimnya di mana, Pak? Alhamdulillah penempatan pertama saya sebagai calon hakim pada waktu itu CPNS calon hakim namanya. Di Batu Raja pada waktu itu. Batu Raja. Di Batu Raja penempatan pertama saya tahun 2008 akhir, kalau nggak salah di bulan Oktober atau November pada waktu itu di Pengadilan Negeri Calang. Calang itu ada di Aceh, sebagian Aceh Barat, sebagian saya nggak jelas, tapi sebagian pada waktu itu Aceh Barat. Yang pada saat itu kota Calang itu sebenarnya pusat gempa tsunami yang ada di Aceh. Tapi orang taunya Malabo pada waktu itu. Malabo punya nama karena Malabo punya pelabuhan. Sementara Calang Malabo itu jaraknya cuma sekitar 35 sampai 45 menit. Ya, berarti sobat peradilan ya, sungguh banyak perjalanan tuh panjang ya Pak ya. Panjang. Karena bisa dibilang sih nggak nyangka sekarang sudah menjadi ketua. Bahkan kemarin itu sempat bisa dibilang Bapak Henry ini ketuanya yang kalau di Pengadilan Negeri Batu Raja itu kelas 1B itu udah tingkat yang tercepat ya. Pak Henry ini udah menjadi ketua di kelas 1B dalam waktu yang singkat ya Pak ya, luar biasa. Dan mungkin itu begini Mbak Rika. Sebenarnya dikatakan ini kan masih perjalanan pertama saya pada waktu itu. Iya. Setelah di Calang itu saya masuk TPM itu di bulan November. Jadi 2008 akhir saya berangkat ke Calang, 2009 akhir saya masuk TPM di bulan November. Kalau dulu ada diberi waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri pindah. Jadi Januari
2010 saya sudah di Sekayu pada waktu itu. Di Sekayu hampir 5 tahun. Setelah itu saya pindah ke Lubuk Linggau hampir 5 tahun juga. Dari Lubuk Linggau saya bergeser ke Batam. Di Batam itu sekitar hampir 8 bulan lah ya. 8 bulan di Batam. Saya kebetulan dipanggil PIT pada waktu itu. Setelah dipanggil PIT, saya lulus dan alhamdulillah ditempatkan kembali ke Batu Raja. Jadi menjadi wakil itu lebih kurang 6-7 bulan jadi wakil, sampai sekarang saya alhamdulillah menjadi ketua, dipercaya sebagai ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Dan di masa kepemimpinan saya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua senior-senior mantan ketua Pengadilan Negeri Batu Raja yang selama ini sudah berusaha bersusah payah untuk memperjuangkan kenaikan kelas tersebut. Yang saya tahu sejak saya masuk di Pengadilan Negeri Batu Raja, mulai zaman Pak Amin Sembiring, Pengadilan Negeri Batu Raja ini sudah diusulkan menjadi kelas 1B. Tapi kebetulan di masa kepemimpinan saya, Pengadilan Negeri Batu Raja itu baru bisa atau baru dapat naik kelas. Sungguh ya mungkin dibilang keberuntungan ya, beruntung ya Pak ya, karena alhamdulillah beruntung sekali. Karena selain Bapak asli putra daerah di sini, kemudian memang lahirnya di sini. Ibarat kata tuh kan kalau dari kecil memang udah di Batu Raja ya Pak ya. Jadi semoga bisa memperbaiki Batu Raja sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, berbicara tentang masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik itu Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu, bisa nggak sih Bapak sampaikan pesan dan kesan untuk masyarakat seluruh masyarakat yang menonton di YouTube kita Pak, gimana kesan dan pesannya? Banyak hal yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan, bahwa Pengadilan Negeri Batu Raja dan pengadilan negeri di Republik Indonesia kita tercinta ini sudah sangat jauh berubah ya. Jangan takut berurusan dengan pengadilan. Ya, jangan takut kita datang ke pengadilan, karena semua layanan di Pengadilan Negeri Batu Raja khususnya sekarang sudah mempunyai atau memakai sistem yang sangat cepat ya, pakai aplikasi yang sangat cepat. Kita ada yang namanya e-berpadu, kita adanya namanya era terang yang untuk mempermudah masyarakat 3 kabupaten, apakah itu Oku Induk, Oku Timur, Oku Selatan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan dan pencari keadilan. Udah mobile ya Pak ya? Oh iya. Internet. Yang pasti sekarang ini eranya era keterbukaan, eranya era cepat, dan semua pekerjaan atau semua layanan yang ada di Pengadilan Negeri Batu Raja sudah dimaksimalkan sebaik mungkin, secepat mungkin untuk pengguna layanan dan pencari keadilan. Berarti untuk masyarakat, untuk sob seluruh dimanapun kalian berada, jangan takut ya untuk ke Pengadilan Negeri Batu Raja, baik itu mau proses apa saja yang berhubungan dengan pengadilan. Mau ngajukan gugatan, mau bertanya, mau buat surat keterangan, mau buat surat izin besuk, mau buat apapun bentuknya, silakan datang ke pengadilan. Mau bertanya, mau konsultasi hukum, ada kita Posbakum yang ya untuk bantuan hukum, ya, untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti. Tetapi hal yang paling penting Mbak Rika, bahwa apa yang saya sampaikan tadi adalah menjadi ya motivasi buat kita semua, bahwa saya sangat bangga, saya sangat senang sebagai putra daerah bisa berkarya, bisa bekerja, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saya bangganya apa? Di angkatan saya, alhamdulillah saya ketua pertama di angkatan saya. Jadi kalau untuk rata-rata di Sumatera Selatan, mungkin saya ketua yang paling junior. Ketua yang paling junior, dan alhamdulillah sekarang masih menempatin sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1B. Nah, ini penting. Satu kali lagi Pak, Rika mau dengar kata-kata motivasi Bapak. Bapak kan terkenal ya di media sosial sering mengasih motivasi. Nah ini untuk
podcast pertama kita. Silakan motivasi yang paling berkesan bagi Bapak biar untuk menginspirasi masyarakat seluruh Kabupaten Oku maupun seluruh Indonesia ya. Silakan Pak. Hal yang pertama yang akan saya sampaikan, banyak catatan-catatan saya mengenai tulisan-tulisan yang berkaitan dengan motivasi. Tapi satu hal yang akan saya sampaikan, bahwa orang menjadi mulia atau sengsara bukan dari keturunannya, tetapi dari tingkah laku dan perbuatannya. Sesuai dengan sejarah, kenapa saya sampai bisa menjadi ketua pengadilan, bagaimana susahnya saya pada saat sekolah sampai saya mencapai puncak tertinggi saya untuk di level kabupaten, yaitu sebagai ketua pengadilan negeri Batu Raja. Catat, orang menjadi mulia atau sengsara bukan dari keturunannya, tetapi dari tingkah laku dan perbuatannya. Ya, luar biasa, Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Oke, Bapak terima kasih atas waktunya untuk menjadi narasumber pertama kita di podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan. Oke Sobat Peradilan dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian podcast perdana kita. Nantikan podcast-podcast lainnya yang lebih seru lagi dengan narasumber-narasumber yang pastinya lebih mantap. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita di channel YouTube Pengadilan Negeri Batu Raja. Oke, sekian podcast Ogan, obrolan gemilang pengadilan, tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Oke, wassalamualaikum. Batu Raja. Mantap. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.